Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di Polishuk Family Channel. Saya Leni dan kali ini di video ini saya mau berbagi pengalaman saya tentang bagaimana mengurus dokumen untuk pernikahan campuran. Jadi apa-apa aja sih yang harus disiapkan untuk melakukan pernikahan campuran, yaitu WNI dan WNA. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen video ini. Alright, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja ke inti videonya. Check it out. Oke, berdasarkan ini dari pengalaman saya. Jadi kalau misalkan untuk kayak persyaratannya apa-apa aja gitu ya, ini mungkin tergantung dari daerah juga ya. Tapi kebanyakan sih semuanya hampir sama. Oke, kalau untuk dari pengalaman aku, ini apa-apa aja sih ya aku sebutkan untuk dari pihak WNA-nya terlebih dahulu ya. Karena buat aku waktu itu tuh memang lebih baik WNA dulu. Jadi dokumen WNA sudah siap semua, sudah ready, baru kita sebagai WNI siap-siap untuk dokumennya. Oke, syarat-syaratnya apa aja kalau untuk dari dokumen WNA-nya? Ini aku sambil bawa contekan ya. Oke, kalau untuk dari WNA-nya itu yang pertama pasti ada surat izin dari kedutaan asal WNA. Jadi kita biasa bilangnya itu CNI ya, surat yang menyatakan bahwa dia masih single, dia belum pernah terikat pernikahan dan dia ingin menikah dengan warga negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh MBC atau kedutaan besar asal dari WNA-nya. Kemudian yang kedua itu fotokopi paspor. Fotokopi paspor itu wajib. Dan yang ketiga itu fotokopi akte kelahiran. Fotokopi kelahiran. Keempat, fotokopi identitas kedua orang tua. Identitas ya seperti kayak KTP gitu ya. Kemudian fotokopi visa yang masih berlaku. Kemudian yang keenam itu ada fotokopi sertifikat mu'alaf. Karena waktu itu aku nikahnya berdasarkan agama Islam, jadi diperlukan fotokopi sertifikat mu'alaf gitu ya. Terus yang ketujuh, pas foto background biru ukuran 2x3 4 lembar, 3x4 4 lembar, dan 4x6 2 lembar. Nah, semua dokumen apapun yang berbahasa asing itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian harus terjemahin dulu nih dokumen-dokumen dari WNA tersebut yang menggunakan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Dan harus menggunakan penerjemah tersumpah. Nah, itu untuk dari dokumen pihak WNA-nya ya. Lalu kita lanjut ke pihak WNI-nya. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Oke, kalau untuk dokumen dari pihak WNI yang perlu dipersiapkan itu yang pertama ada fotokopi KTP, fotokopi KK, kartu keluarga, kemudian ada fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi KTP kedua orang tua, terus kemudian fotokopi buku nikah kedua orang tua bagi catin perempuan atau bagi calon pengantin perempuan. Dan yang ketujuh itu ada fotokopi KTP kedua laki-laki muslim yang balik sebagai saksi nanti. Yang kedelapan, pas foto background berwarna biru, ukurannya 2x3 4 lembar, 3x4 4 lembar, dan 4x6 2 lembar. Terus yang kesembilan itu ada surat keterangan belum kawin atau belum nikah dari desa atau kelurahan asal calon pengantin. Dan yang ke-10 itu ada surat N1, N2, N3, dan N4 itu dari kelurahan yang mengeluarkan.
Dan yang ke-11 ada surat keterangan numpang nikah buat kalian. Nah, oh ya, ini kalau untuk yang poin ke-11, ini karena pengalaman aku menikah di daerah lain. Nah, makanya aku mengurus surat ini. Jadi ada surat keterangan numpang nikah dari kelurahan atau desa dan surat N10 rekomendasi numpang nikah dari KUA kecamatan sesuai KTP. Jadi ini aku mau jelasin kalau untuk dari poin 9 ya, yang surat keterangan belum kawin dari desa atau kelurahan asal calon pengantin. Nah, kalau misalkan poin 9 ini, kalau surat keterangan belum kawin itu kalian dapatkan di mana sih? Yang pertama pasti kalian harus datangi RT tempat kalian tinggal. Nanti di sana RT akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk ke kelurahan supaya membuatkan surat keterangan belum kawin dari kelurahan atau dari desa. Setelah itu kita pergi ke kelurahan nih. Nanti dari kelurahan itu kita akan dapat surat keterangan, surat model N1, N2, N3, dan N4. Itu bentuknya kayak gimana sih? Nih aku kasih lihat ya bentuknya kayak gimana. Nanti aku tampilin di sini biar kalian tahu. Kalau untuk dari N1 ini kayak gini ya. Nanti aku share di samping sini ya. Oke, kalau untuk N1 itu dia surat pengantar nikah. Nanti modelnya itu ada keterangan nama kita, ada nama kita di sini, terus nanti ada nama orang tua kita juga di sini, yang menyatakan bahwa kita ingin melakukan pernikahan gitu. Surat pengantar nikah, isinya seperti itu ya. Nanti aku lihat, aku share di sini. Oke, terus kemudian kalau untuk model N2, kalau untuk model N2 itu surat permohonan kehendak nikah. Aku share di samping biar lebih jelas kayak gimana. Kalau untuk surat permohonan kehendak nikah itu nanti akan ada nama kita dan juga nama calon pasangan kita atau calon suami kita. Nah, nanti di sini juga akan ada syarat-syarat apa aja yang diperlukan untuk periksa. Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut. Nanti ada poin-poinnya di sini nih. Poin-poinnya. Pokoknya nanti aku share lah. Oke, terus kemudian ada surat N3. Kalau untuk surat N3 ini model N3 ya. Itu surat izin orang tua. Di sini nanti ada surat izin orang tua. Aku tampilin lagi di sini N3 itu kayak gimana. Jadi ya intinya sih sebagai orang tua ini mengizinkan anak ini yang bernama ini menikah dengan ini, kayak gitulah ya. Terus ada model persetujuan calon pengantin, ini model N4. Maksudnya ini ada surat model N4 yang isinya itu kayak surat persetujuan calon pengantin. Jadi nanti ini ada data kita dan calon suami kita di sini. Jadi di sini tuh menyatakan bahwa dengan sesungguhnya atas dasar sukarela dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga setuju untuk melakukan atau melaksanakan pernikahan. Jadi gitu ya. Kalau untuk di model N4 bunyinya seperti itu. Jadi intinya persetujuan calon pengantin. Dan selanjutnya ini ada surat pernyataan. Nanti dari surat pernyataan ini kita dimintai tanda tangan yang bermaterai di atas materai, tanda tangan di atas materai. Gitu. Nanti aku tampilin juga di sini ya. Oke. Nah, setelah itu tadi apa ya? Oh ya. Kan tadi aku udah tunjukkan nih untuk surat-surat model N1 sampai dengan N4 itu apa aja.
Nah, kemudian karena aku kan nikah di Bali, jadi aku tuh aku kan KTP Bekasi, terus melakukan pernikahannya di Bali. Otomatis aku butuh dong yang namanya surat keterangan numpang nikah. Nah, surat keterangan numpang nikah ini dikeluarkan oleh kelurahan atau kecamatan ya. Sebentar, ini aku kasih unjuk surat numpang nikahnya ini. Jadi surat keterangan numpang nikahnya ini dikeluarkan oleh kelurahan. Nanti dari sini, ini surat keterangan numpang nikah ini nanti dibutuhkan untuk di KUA kita, di KUA setempat kita. Jadi kita datang ke KUA setempat kita, KUA yang sesuai di KTP kita. Misalnya kayak aku kan di Bekasi, otomatis aku datang di KUA yang ada di Bekasi. Nah, dari KUA yang ada di Bekasi itu kita kan bawa ini ya, terus kita kasih ini untuk dibuatkan surat rekomendasi menikah. Nah, surat rekomendasi menikah itu apa? Surat rekomendasi numpang nikah. Nah, model N10 yang ngeluarin itu KUA. Jadi kayak gini bentukannya, surat rekomendasi numpang nikah. Nanti aku tampilin juga di sini. Nah, surat rekomendasi numpang nikah bahwa KUA ini mempersilahkan, intinya gitu ya, kayak mempersilahkan KUA yang ada di Bali, karena aku kan nikah di Bali, untuk melaksanakan pernikahan di Bali. Gimana sih? Jadi model M10 ini yang mengeluarkan kan KUA ya, KUA tempat kita sesuai KTP. Kayak KUA di Bekasi contohnya aku, dan untuk kasih ke KUA yang ada di Bali karena aku kan numpang nikah gitu. Oke, itu aja untuk dari pengalaman aku pribadi ya selama mengurus dokumen. Memang sedikit sulit susah. Yes, sabar-sabar aja karena pasti kalian akan banyak datang ke sini, datang ke sana, bolak-balik kayak gitu. Tapi yang pasti kalau kalian sungguh-sungguh pasti ada jalan kok. Dan ya semoga aja untuk kalian yang saat ini sudah merencanakan atau sedang mencari informasi untuk menikah dengan WNA itu seperti apa, semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditambahin, mungkin pengalaman kalian seperti apa, atau mungkin kalian sudah pernah kayak gimana gitu, boleh kita share di kolom komen ya. Siapa tahu nanti kita bisa saling berbagi informasi dan membantu teman-teman yang sedang mencari informasi ini gitu. Oke, terima kasih semuanya. Thank you yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.